Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Berkasa. Saya dari kelas 12 pemasaran 2. Ini saya ingin mempresentasikan tugas utama saya itu membuka usaha kecil catering kacang mete. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan proposal dengan judul membuka usaha catering kacang mete. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sebanyak terima kasih kepada semua pihak yang telah tulus dan ikhlas membantu saya, terutama ibu kepala sekolah yang telah membimbing saya untuk menimba ilmu di sekolah ini. Dan yang kedua, untuk Bu Haji Dunia selaku kepala kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran. Yang ketiga, buat Ibu Mira Sartika selaku wakil kurikulum. Dan yang keempat, Pak Ali sebagai guru pembimbing saya yang telah banyak membantu saya dalam pembuatan proposal. Latar belakang saya dalam membuat tugas ini adalah dengan perkembangan ekonomi saat ini, maka pemerintah memanfaatkan segala potensi yang ada di dalam negeri, khususnya di Kalimantan Timur. Berbagai macam usaha yang berskala besar maupun usaha berskala kecil tersebut membawa keberhasilan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur dan meningkatkan tingkat kehidupan ekonomi masyarakat. Dengan pesatnya perkembangan ekonomi masyarakat dan meningkatnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang diiringi dengan banyaknya produk-produk makanan kita masyarakat dapat memilih makanan khas sesuai dengan selera. Oleh karena itu, saya sebagai siswa SMK Negeri 9 Samarinda berupaya untuk membuka usaha kecil, yaitu makanan kue kacang mete. Makanan yang banyak diminati oleh masyarakat ini mudah dibuat dan terkenal dengan rasanya yang lezat. Hal ini tentu saja menjadi pertimbangan saya selaku produsen dan penjual akan memilih kue kering kacang mete sebagai proyek yang akan saya kerjakan untuk membuka usaha kecil menengah dan sesuai dengan tujuan utama saya, yaitu memperoleh laba atau untung. Visi dan misi saya dalam menjalankan usaha ini yaitu yang pertama, tujuan saya mencari keuntungan atau laba. Yang kedua, menarik minat konsumen. Yang ketiga, mencapai target penjualan. Yang keempat, meningkatkan kualitas produk makanan olahan saya. Dan yang terakhir, mempertahankan selera konsumen terhadap makanan ini. Misi saya dalam proyek ini yaitu yang pertama, menjadi pengusaha yang sukses. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat pengangguran. Yang ketiga, memberikan kualitas produk kue kering yang baik agar dapat memuaskan konsumen. Yang keempat, mewujudkan kemampuan saya dalam berwirausaha di bidang kuliner. Yang kelima, mempertahankan pelanggan agar tidak berlari ke produk lain. Yang keenam, menambah aneka kue kering di Samarinda maupun di Indonesia. Dan yang terakhir, untuk menambah penghasilan pribadi. Harus pengusahanya selalu ada ancaman maupun peluang dari suatu bisnis yang berasal dari lingkungan makro dan mikro. Maka penting untuk melihat serta memantau perubahan lingkungan yang terjadi dan kemampuan dalam beradaptasi dari suatu perusahaan agar bisa langgeng di suatu industri. Saya akan melihat peluang serta ancaman dalam bisnis ini dan apa pengaruhnya terhadap lingkungan di dalam usaha saya. Dan saat ini saya akan menganalisa segala sesuatu yang ada pada bidang usaha yang sedang saya jalani. Keunggulan produk saya adalah yang pertama, harganya yang relatif murah dan terjangkau. Yang kedua, kue kering yang dibuat tidak mengandung bahan pengawet. Yang ketiga, bahan yang digunakan mudah ditemui dan dijamin halal. Yang keempat, kue kering yang bersifat ekonomis. Yang kelima, bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kacang mete bermanfaat untuk kesehatan jantung. Dan yang terakhir, dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Yang pertama, produk. Produk merupakan titik sentral kegiatan marketing. Sifat dari produk yang saya promosikan adalah kue kacang mete dan merupakan cemilan yang mudah dibuat dan cukup banyak peminatnya. Yang kedua, price. Penetapan harga merupakan salah satu strategi dalam menarik pelanggan, dan untuk menentukan keberhasilan usaha ini, saya mematok harga yang sangat terjangkau untuk semua kalangan, yaitu 35.000 per toplesnya.
Yang ketiga, promotion. Promosi adalah hal yang terpenting dalam berwirausaha agar kita dapat menarik perhatian konsumen untuk membeli produk yang kita jual. Dan saya memiliki strategi promosi dari mulut ke mulut, contohnya memberikan tester pada orang. Dan saya juga mempromosikannya di media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Yang keempat, place. Dalam berwirausaha, tempat strategis itu sangat penting untuk bisa dijadikan sasaran untuk mencari konsumen. Dan saya lebih memilih di lingkungan padat penduduk. Contohnya saya mengirimkan produk saya di supermarket. Yang kelima, people. Kami memberikan suasana yang santai, penuh kekeluargaan dan keakraban, baik dari pedagang maupun pembeli. Yang keenam, cycle evidence. Menyangkut cycle evidence terhadap usaha jasa meliputi kualitas makanannya yang terjaga dan pelayanan yang baik. Saya akan memberi tanggal expired pada toples. Yang ketujuh, proses. Memberikan pelayanan yang baik dengan tanggap pada setiap permintaan pelanggan dan memperhatikan apa yang mereka butuhkan. Perhitungan modal dan harga jual. Yang pertama, anggaran biaya. Bahan-bahan yang diperlukan dalam proses produksi kue kacang metel sebagai berikut. Pertama ada tepung terigu, kedua ada butter, tiga ada margarin, keempat telur, kelima vanili, keenam gula pasir, tujuh kacang, delapan susu bubuk, toples, stiker, gas LPG, solasi, garam, dan kantong plastik. Semua bahan itu saya beli dengan totalnya 2.442.000. Alat perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan kue kacang metel saya itu yang pertama ada oven, loyang, mixer, wadah atau baskom, sendok nasi, kompor, timbang pisau, sarung tangan, cetakan, dan kuas. Perlengkapan administrasi yang diperlukan. Yang pertama, buku penjualan, alat tulis, kalkulator. Adapun perlengkapan yang digunakan dalam proses penjualan antara yaitu kantong plastik. Proses kerja atau cara membuat. Yang pertama, aduk telur sampai mengembang, masukkan mentega, gula pasir yang tidak diayak, aduk sampai tercampur lumpur dengan mixer. 2. Masukkan susu bubuk, vanili, aduk dengan mixer. Selanjutnya, masukkan tepung sedikit demi sedikit, aduk dengan sendok. Setelah itu tutup dengan plastik dan masukkan dalam kulkas. Dinginkan sampai 40 menit. Hal ini karena adonan pendingin akan membuat adonan lebih keras sehingga lebih mudah dicetak. Keluarkan dari kulkas dan segera dicetak, beri mete di atasnya dan diolesi dengan transparan kuning telur. Loyang yang sudah dipenuhi segera masukkan ke oven yang sudah dipanaskan sebelumnya supaya adonan tidak mengembang selama 20 menit. Keluarkan kue dari oven, tunggu hingga dingin. Setelah dingin, masukkan dalam toples. Harga jual dari kue kacang metel saya itu 35.000 per toplesnya. Sasaran dari penjualan saya itu yang pertama anak, yang kedua remaja, yang ketiga dewasa, setelahnya nanti orang dewasa. Perhitungan apa? Pada proses produksi ini saya menghitung biaya yang dilakukan sesuai dengan harga satuan produksi yaitu kue kacang metel dengan mesin perhitungan sebagai berikut. Harga penjualan barang 100 toples yaitu 75.000 untuk toplesnya. Biaya produksi yaitu 2.442.000. Keuntungan yang didapat dari hasil penjualan saya yaitu 1.058.000. Persentase keuntungan yang didapat dari hasil penjualan 100 toples kue kacang metel saya itu 43%. Analisa keuntungannya. Ukuran tingkat keuntungan atas biaya tunai menggambarkan besarnya keuntungan pedagang dari usaha kue kacang metel.
yang dikelola setelah dikurangi dengan biaya tunai yang dikeluarkan dengan buka sebagai berikut. Kesimpulannya, berdasarkan evaluasi keseluruhan dapat diambil beberapa kesimpulan bahwanya ada peningkatan pembelian terhadap barang yang kami olah, yaitu kue kacang mete. Kami mendapat keuntungan sebesar 1.058.000 atau 43%. Maka dengan daya beli konsumen yang makin tinggi, kami akan mengembangkan usaha ini lebih besar lagi, hingga usaha ini dapat berjalan dan berkembang dengan baik. Yang kedua, saran. Perlu karyawan yang memadai untuk kelangsungan usaha kami. Pembuatan produk harus memenuhi standar nasional agar kualitas dan rasa produk kami tetap terjaga. Ini terakhir kritik. Saya berharap dengan usaha kecil ini mampu meningkatkan daya jual produk kami, yaitu kue kacang mete. Belum saya ada yang dipertanyakan. Ya, saya nggak perlu banyak nanya. Ya. Kamu buka di halaman jadi proposal kamu. Itu ada salah penulisan ya. Yang harganya 35.000, kamu cantumkan 76.000. Halaman 5 tentang price. Oh, ya. Ya. Kalau seperti lagi seperti penulisannya. Terus untuk masalah judul proposal kamu, masalah membuka usaha kue kering kacang mete. Ya, apalagi sekarang ini, apalagi udah mendekati namanya season Ramadan, season Idul Fitri ya. Jadi di mana-mana itu rata-rata orang mencari yang namanya kue kering. Untuk masa lamanya ini bertahan berapa lama? Untuk kue kering kamu? Iya, expired. 2 bulan. 2 bulan, sangat lama. Jadi kalau memang ini saran saya kalau bisa dipertahankan dengan cita rasanya semua terus perbanyak promosinya ya, seperti kamu upload di WhatsApp bagi teman-teman membuat artinya seperti itu. Saya harap seperti itu. Dan kenapa awalnya kecil tapi jadi besar, seperti banyak kue yang punya kecil itu memang awalnya kecil, karena dengan potensinya, dengan mempertahankan cita rasanya, terus dengan niat yang tulusnya, dengan semangatnya, itu pasti insya Allah ya lebih besar daripada itu. Ini dengan ini place tempat biar kamu di mana di wilayah tambah sosmed ya. Karena udah promosi sosmed, berarti di tempat itu tidak harus melakukan supermarket itu. Ini kamu bikin jual online lah, maksudnya itu ya di Facebook, marketplace. Kamu nggak jual online tuh? Jual? Gimana? Kok bapaknya nanya di Facebook kan berarti kamu nggak dapat bang? Nah, ini kan sama akan di place ya, bukan cuma di promosi. Kalau di promosi kan nggak belanja ya orang promosi, artinya iya membuat iklan gitu. Beda dengan ketika terus place, itu place tempat kami mana menjual, yang di sosmed, di website online, jual online. Apalagi itu Busam, saya lihat itu wow. Sedikit orang masuk di Busam, dia bukan masalah apa, dia bisa juga. Ya pertahankan ini ya. Kalau udah masuk siang Ramadan, berarti orang berlomba-lomba beli kue. Kalau orang yang malaskan bikin kue, jadi dia cari pasti yang murah tapi rasanya enak. Jadi
Oke, mungkin itu saja dari saya. Kalau dipertahankan, terima kasih. Untuk mengakui data dari Sebentar saya kasih masukan ya. ini Kuemu kue kacang kacang mete berapa harganya? 35.000. 35.000. Terus untungnya berapa nak? Kenapa dibuka aksen? Labanya 43%. Untungmu berapa ribu? Untungmu per toples berapa ribu nak? Intinya Oh, 3.500.000. per toples pinter. Toples. Per toples. 1 juta Aksennya lupa nih. Tidak ada. 1 juta Bukan 58.000. lupa sih, nanti Biar aja di 1 aksennya juta lihat. 58.000. apa nak? 1 juta Per toplesnya pinter. 35.000. Anu mana? Aksen display sama anu di mana? Proposal. Kan sudah termasuk semua di mark kemarin ini. Ada di sini. Keuntungannya per toples berapa? Ini presentasi. Ya, Aksennya mana? harganya satu toples kan Iya. 35.000. Berapa keuntungannya di dalam satu toples? Kalau cara dapatnya itu keuntungannya per toples. Ya, satu toplesnya berapa gitu loh maksudnya. Ya. Pinter. Aku mau cek kan. Kan kamu jual satu toples Sudah pakai satu 35.000. nama. Jadi berapa keuntungan itu satu toples? Itu kan keseluruhan per toples ini Ada yang berapa? Displaynya mana? Iya, di sana satu. 35. Ya, harganya 35.000. Iya. Satu toples. Oh, di sana ya? Ini sudah maunya tak bisa ke sana. Ini yang sudah yang 30 sudah toples disediakan. dikali 100. Kan 100 toples dikali 35.000 sebenarnya Ada di situ. 35.000. Jadi per toplesnya itu kan 35.000 kamu jual. Tadi punya. Berapa marginnya? Emang tadi mas aksennya tadi. Mas Yang panjang tadi ya. yang panjang. Yang mas tadi tanda tangan. Oh, di sini. Ya, Oh, ini berita acaranya. Ini berita acaranya diisi ya mas. Ya, Bu. Nah, rasain dulu adanya. Iya, dong. Nah, jadi kan kita bisa tahu kurang ini ada ini. Ini Gitu. enggak sama kan? Ini yang kemarin. Jadi harganya per toplesnya kamu 35.000. 35.000 ini dikali 1 toples sebenarnya 3.500. Jadi berapa keuntungan atau margin di dalam itu satu toples itu? Nggak tahu. Tapi 100, jual 135 kan, satu toko 35. Untungnya berapa sih? Ya, tinggal jumlah pesanan dibagi 100 kan itu tuh. Untungnya berapa sih? 1 juta berapa? Sekitar 40. 1.28. Iya. Nah, jadi cara dapatnya gimana? Per toplesnya itu keuntungan per toples. Pikir dulu. Dia keuntungan bagi dia operasional. Iya, keuntungan kan itu. Nah, oke. Tapi keseluruhannya berapa? Itu kan keseluruhan. Untuk per toplesnya itu saya mau tahu. Keuntungan kamu satu toplesnya. Satu juta dengan berapa bisnis? 100 toples. Ini sore kemarin banyak. Nih, Pesantren waktu ini belum datang. Iya, banyak dong. saya enggak aku bu. Soalnya itu berita. 1 juta dengan berapa bisnis? Dibanding berapa Lain harinya loh. itu berapa? Keuntungan kamu, margin kamu dibagi 100 toples berapa sebenarnya? Mana dulu ini? 10.000. Apa? 10.580. 10.520. Itulah keuntungan kamu per toples. Ya, udah ngerti cara dapat margin dari toples. Sudah. Coba tanya ibu yang kemarin mau. Bu, Dua Bu, gini. Bu,
Ada tambahan khusus. Ibunya, untuk ibunya semangat kalau misalnya nggak laku, gimana caranya untuk menjual sampai laku, ya. Oke, itu aja. Ya itu aja sih. Kalau pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.